Oke, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya soal industri seks di Jepang? Topik ini tuh, wah kompleks banget. Penuh dengan hal-hal yang kelihatannya saling bertentangan satu sama lain. Hari ini kita akan coba bedah sistem yang unik ini. Jadi, begini rencana kita. Kita mulai dari teka-teki utamanya, yaitu paradoks hukum yang ada. Setelah itu, kita akan lihat gimana sih bisnis-bisnis ini bisa jalan di zona abu-abu. Kita juga bakal mundur sedikit, lihat sejarahnya sampai ke era digital sekarang. Tentu, kita juga akan bahas soal risiko, realita, dan hak pekerjanya. Dan di akhir, kita akan coba simpulkan, apa yang membuat sistem ini begitu khas Jepang. Baik, kita masuk ke bagian pertama, paradoks hukum yang besar. Nah, disinilah letak kebingungan sekaligus kunci untuk memahami semua ini. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam banget. Gimana ceritanya Jepang secara resmi melarang prostitusi, tapi pada saat yang sama, industrinya begitu terbuka, bahkan diatur. Aneh kan? Ini dia konflik utama yang akan kita pecahkan. Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata, sistem hukum di Jepang itu cerdik. Mereka memisahkan dua hal. Di satu sisi, Undang-Undang Anti Prostitusi tahun 1956 dengan tegas melarang tindakan hubungan seksual berbayar. Ilegal, titik. Tapi, di sisi lain ada yang namanya hukum bisnis Fujoku. Hukum ini justru mengizinkan dan bahkan mengatur layanan yang sifatnya seksual tapi non-senggama. Celah inilah yang menjadi fondasi dari keseluruhan industri ini. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat gimana zona abu-abu hukum ini memungkinkan berbagai macam bisnis untuk beroperasi secara terang-terangan. Pertama, ada yang namanya soplan. Secara hukum, ini cuma bisnis mandi dan pijat. Tapi kalau sampai terjadi hubungan seksual, itu dibingkai sebagai tindakan cinta bebas atas dasar suka sama suka. Jadi statusnya ya ambigu. Secara hukum abu-abu, tapi pada prakteknya ditoleransi. Selanjutnya, ada fashion health atau pink salon. Nah, kalau yang ini lebih jelas. Mereka menyediakan layanan yang tidak melibatkan penetrasi, seperti stimulasi oral atau manual. Dan layanan seperti ini di bawah hukum Fuzoku secara eksplisit dianggap legal. Lalu ada Delivery Health, atau yang sering disebut Deriheru. Ini adalah layanan panggilan, dan disinilah fleksibilitas sistem ini benar-benar terlihat. Sifat pertemuannya sangat ambigu. Bisa jadi sepenuhnya legal, bisa juga jadi ilegal. Semuanya tergantung pada kesepakatan pribadi yang terjadi di balik pintu tertutup. Jadi poin kuncinya apa? Sikap pemerintah itu cenderung untuk mengelola, bukan memberantas. Mereka mengatur apa yang bisa diatur dan membiarkan yang lain berjalan dalam area abu-abu itu. Supaya kita lebih paham gimana sistem ini bisa sampai seperti sekarang, kita perlu mundur sedikit dan melihat akar sejarahnya. Garis waktu ini menunjukkan pola adaptasi yang luar biasa. Dari zaman Edo, sudah ada yukaku, distrik hiburan berlisensi. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, ada akasen atau distrik lampu merah. Titik baliknya adalah tahun 1958 saat Undang-Undang Anti Prostitusi diberlakukan. Industrinya nggak mati, tapi berevolusi. Muncullah soplan, fashion health, dan deriheru. Dan di era 2010-an muncul papakatsu yang membuat batasannya semakin kabur. Polanya jelas kan, selalu ada adaptasi. Nah, sekarang kita lompat ke era digital. Teknologi ini benar-benar menciptakan sebuah arena baru, tempat transaksi terjadi di luar bisnis-bisnis yang terdaftar tadi. Kita sebut saja ini ranah non-institusional. Tabel ini merangkum 3 jenis utamanya. Ada tachinbo, yaitu ajakan di jalanan. Ini jelas ilegal, tapi penegakannya ya terbatas. Lalu enjokosai, atau kencan terkompensasi yang batasannya sangat tipis dengan prostitusi. Dan yang lebih baru, papakatsu, atau hubungan sugar daddy yang difasilitasi oleh aplikasi, di mana pertukarannya dibingkai sebagai dukungan atau hadiah. Semuanya punya tingkat ambiguitas hukum dan risiko yang berbeda-beda. Poin utamanya di sini adalah, media sosial dan aplikasi khusus ini telah menciptakan sebuah pasar yang jauh lebih sulit untuk dilacak atau dikelola oleh pihak berwenang. Anonimitas dan transaksi langsung adalah tantangan terbesarnya. Di balik semua sistem dan hukum ini ada manusia. Jadi, mari kita lihat sisi manusianya, realitas ekonominya, risiko kesehatannya, dan bagaimana para pekerja mulai bersuara untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Insentif finansialnya bisa sangat kuat. Coba bayangkan, pekerja papan atas di Soplan berpotensi menghasilkan 100.000 yen dalam 1 hari. Tentu angka yang sangat signifikan. Tapi tentu saja,
Ada harga yang harus dibayar. Risiko kesehatan yang serius selalu mengintai. Dengan penyakit menular seksual seperti sifilis, bahkan mengalami peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Tokyo dan Osaka. Sebagai respons, industri yang resmi atau institusional telah menerapkan berbagai langkah keamanan. Mulai dari tes PMS rutin, penegakan penggunaan kondom yang ketat, hingga persyaratan sertifikat kesehatan. Sayangnya, langkah-langkah seperti ini seringkali tidak ada di ruang digital yang non-institusional. Tapi yang penting, para pekerja sendiri tidak tinggal diam. Ada gerakan yang terus berkembang, seperti Swash, yang berjuang untuk melawan stigma dan menuntut kondisi kerja yang lebih baik, serta pengakuan hukum. Mereka ingin pekerjaan ini dilihat sebagai sebuah profesi. Oke, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas untuk memahami fungsi sosial dari sistem yang sangat unik ini. Kutipan dari sumber kami ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah sebuah sistem yang dengan cerdiknya bisa hidup berdampingan antara prinsip hukum di atas kertas dan operasi praktis di lapangan. Sebuah keseimbangan yang rapuh tapi berjalan. Jadi, sistem ini bukan hanya soal legalitas, ia juga punya fungsi sosial yang khas. Beberapa orang melihatnya sebagai katup pelepas stres sosial, sebagai pelengkap hubungan manusia di masyarakat yang terkadang terasa kaku, dan bahkan sebagai pilihan bagi sebagian wanita untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Di dunia yang terus berubah karena teknologi dan pergeseran norma sosial, kira-kira apakah keseimbangan yang unik dan rapuh ini pada akhirnya akan rusak? Atau jangan-jangan ia hanya akan bertransformasi sekali lagi menjadi bentuk yang benar-benar baru? Ini adalah pertanyaan besar untuk masa depan.